Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaukia Hasna dengan NIM 1303220139 dari kelas IT 4603 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang urgensi agama Islam. Nah, untuk pertama-tama saya akan membahas melalui makna agama. Apa itu makna agama? Makna agama secara etimologi atau secara bahasa artinya a, tidak, dan untuk gama, pergi, yaitu tetap di tempat diwarisi secara turun-menurun. Nah, selanjutnya untuk secara terminologi atau secara istilah, agama adalah tuntunan bagi manusia, jalan hidup yang digariskan oleh Tuhan yang seharus ditempuh oleh manusia untuk mencapai cita-cita agama itu tersebut. Agama menunjukkan bagaimana, dari mana, hendak kemana hidup kita di dunia, atau dalam kalimat simpelnya adalah jalan. Nah, selanjutnya, untuk arti dari Islam secara etimologi, yaitu aslama, menyerah diri, yuslinu, tunduk, islaman, pasrah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan Islam sebagai sikap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan orang-orang musyrik. Nah, selanjutnya untuk dari, istilah, yaitu Islam berarti patuh dan taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berarti damai dan juga kasih sayang. Islam berarti selamat. Nah, untuk syariat Islam saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bimbingan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga alam gaib, sebagaimana dalam bahasa ilmu tauhid. Yang kedua adalah sebagai petunjuk mengembangkan potensi kebaikan pada dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi makhluk terhormat yang sesungguhnya menjadi bahasan bidang akhlak. Yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesama manusianya. Selanjutnya, untuk ragam Islam, dibagi menjadi 2, yaitu bersifat kebangsaan, nasional, yaitu hanya identik untuk satu suku ras atau bangsa. Contohnya adalah Yahudi untuk bangsa Yahudi, Hindu untuk India, Konghucu untuk Cina. Nah, ada juga yang bersifat mendunia, mondial, menyebarkan agamanya kemana saja, tidak hanya untuk satu ras atau bangsa. Contoh dari agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, dan juga Buddha. Nah, untuk ruang lingkup ada beberapa di antaranya menjadi pedoman untuk kita dalam menjalani hidup. Di antaranya adalah keyakinan kredial, peribadatan, ritual, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Adanya keyakinan yang gaib, adanya kitab suci sebagai pedoman, adanya rasul dan juga yang pembawanya, dan yang terakhir adalah adanya ajaran yang bisa dipatuhi. Selanjutnya, untuk tujuan datangnya syariat Islam dibagi menjadi 5, yaitu, untuk menjaga agama, jiwa dan raga, akal, untuk menjaga harta, dan yang terakhir adalah untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Nah, ada juga prinsip syariat Islam, beberapa di antaranya adalah tauhid, ibadah sesuai, dengan Rasulullah, muamalah, akal, akhlak, kebersihan jiwa dan raga sebagai software informasi dari langit yang dahsyat, persaudaraan, bermasyarakat, membela kebenaran, berkelanjutan, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peran agama Islam beberapa di antaranya adalah untuk sumber informasi, konfirmasi, kendali, dan juga solusi. Keselamatan dan kedamaian adalah harapan setiap orang dan menjadi inti dari kebahagiaan. Maka dari itu, agama Islam itu berperan untuk menenteramkan jiwa dan batin. Nah, selanjutnya, ini dibahas pada surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, selanjutnya untuk fungsi agama Islam, beberapa di antaranya, yaitu untuk sarana pendidikan, keselamatan, jembatan perdamaian dunia, alat untuk sosial, benteng kekuatan, dan juga menjaga kebahagiaan. Nah, Islam sebagai hidayah kehidupan ada 4, yaitu hidayah ghariziyah, instingtif, hidayah hissiyah, indrawi, yang hidayah akliyah, intelektual, dan hidayah diniyah berupa ajaran agama. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.